Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi malam minggu. Sebagaimana kita ketahui ya, nih malam minggu ini malamnya para remaja, malamnya para pemuda biasanya. Tapi sebenarnya sih untuk malam itu ya malam-malam biasa. Tapi karena malam minggu besoknya libur digunakan sebagai alat seperti itu mungkin ya. Tetapi yang saya akan obrolin tentang apa ya, karena dulu pernah ada yang bertanya tentang masalah jodoh itu ya, masalah jodoh yang nanyanya seorang perempuan. Saya jawab seperti ini, dan ini saya jadikan tulisan di blog saya, juga di IG saya, dan istri saya juga mengeditnya menjadi lebih bagus. Wahai perempuan, kuatkan dirimu sampai datangnya laki-laki yang menjadikanmu istri, bukan pacar. Kau tentu tahu laki-laki yang pantas untukmu. Wahai laki-laki, kau tahu perempuan yang harus kau pilih. Ia yang tak akan memberatkan pertanggungjawabanmu di akhirat nanti. Itu jawaban saya, dan dijadikan quote yang menikah bagi perempuan bukan hanya menyerahkan jiwa dan raga pada suaminya. Lebih dari itu, ia menyerahkan keselamatan dunia dan akhiratnya. Jadi jangan salah pilih. Mencari jodoh itu bukan untuk pacaran. Mencari pasangan itu bukan untuk pacaran, tapi untuk menikah. Lebih dari itu, untuk kita hidup bukan hanya di dunia ini, tetapi juga sampai ke akhirat. Amin. Pertanyaan itu juga sempat ada lagi yang bertanya, saya suka sama seseorang ikhwan, tapi ikhwan itu telah mempunyai istri. Nih pertanyaannya bagus. Saya jawabnya, jika engkau anggap laki-laki atau ikhwan itu benar-benar akan membawamu ke kebahagiaan, bukan hanya kebahagiaan dunia tetapi kebahagiaan akhirat, perjuangkan. Kenapa? Karena dalam agama kita itu mengenal istilah poligami ya. Yang tidak boleh itu laki-laki yang mencintai istri orang lain, atau istri orang lain lah ya, benar. Laki-laki yang mencintai istri orang lain, itu jangan. Kayak yang tidak ada lagi gitu ya. Tapi kalau seorang perempuan ya boleh-boleh aja. Karena di agama kita mengenal istilah poligami. Tetapi tekankan lagi, jika seandainya ada yang lajang dan bisa membawa kita ke akhirat, ke surganya, ngapain cari yang beristri lah ya. Karena mungkin kondisinya dia selalu berada di antara orang-orang ataupun ikhwan itu, ya otomatis lah ya ada rasa kekaguman ataupun timbulnya rasa-rasa ketertarikan, yaitu hal-hal yang wajar sih. Tetap meskipun tidak seperti itu juga kalau kita melihat seorang ikhwan, ini khususnya pandangan seorang cewek atau pandangan seorang akhwat, kita melihat seorang ikhwan, ikhwan itu kita anggap dia itu bisa membawa kita ke kehidupan akhirat dan sampai ke surga, perjuangkan ya. Atau kalau bagaimana itu bisa dikatakan sebagai pelakor dong. Seorang ikhwan yang taat otomatis mempunyai seorang istri yang taat juga pada agama, dan mereka tahu yang terbaik buat dirinya, terlebih lagi buat agamanya, terlebih lagi untuk kebahagiaan saudara-saudaranya. Jangan ragu, santai aja ya. Terus seandainya tidak jadi pun ya santai aja. Kenapa? Karena ketika kita tidak jadi, ya takdir kita tidak mengarah kepada dia. Kenapa? Karena keinginan
hanyalah sebatas keinginan. Dan keinginan tidak selalu seirama dengan kenyataan. Ya. Kan ada istilah kalau orang yang baik pasti akan mempunyai jodoh yang baik pula. Orang yang buruk pasti akan mempunyai jodoh yang buruk pula. Nah, ada lagi yang bertanya, ketika saya bicara seperti itu, ada seorang anak SMA yang bertanya, kan ada A, dulu panggilnya A gitu, karena memang ke kakak kelas ataupun ke pelatih panggilnya A. Kan dulu ada banyak kan yang istrinya solehah tapi suaminya pemabok, ataupun sebaliknya, suaminya soleh, istrinya nggak soleh ataupun buruk. Nah, sebenarnya ketika kita hidup bersama, nanti kita akan ada mengarah ke kesamaan. Contohnya gini, jadi kita akan cenderung kemana? Ya tetap saja sama aja dengan kita. Contoh, itu adalah ujian bagi orang yang baik untuk meluruskan orang yang jelek. Jika seandainya kita lulus ujian, yang baik akan tetap berjalan dengan yang baik. Yang tadinya buruk jadi baik, dan yang baik tetap berjalan dengan yang baik. Terus jika kita tidak lulus ujiannya, maka kita akan buruk, dan yang buruk tetap akan jalan dengan yang buruk. Ya, jadi itu adalah ujian dari Allah. Santai aja. Kalau ada nanti keputusannya sampai kita tidak bisa, benar-benar tidak bisa. Banyak kan cerita-cerita, bahkan istrinya yang solehah, terus suaminya yang tidak soleh, kan banyak cerita-cerita dalam agama kita. Ya, jadi tetap kita teguh. Bahkan untuk memilih jodoh pun Rasul kan ya hadis-hadis populer itu ya, karena hartanya, terus karena kedudukan atau tahtanya keluarganya, terus karena kecantikannya, yang terakhir karena agamanya. Ya. Dan yang terakhir itu lebih baik bagimu, lebih baik untukmu. Nah, buat maaf ya, ini agak bercanda. Buat orang-orang yang wajahnya pas-pasan seperti saya ini, ya modalnya cuma satu, agama. Biar kita dipilih oleh bidadari-bidadari dunia, ya modalnya cuma satu, agama. Perbaikilah agama. Dan bagi wanita-wanita yang pas-pasan juga sama, modalnya cuma satu, agama. Perbaikilah agama. Maka kalian akan dicari oleh orang-orang ataupun laki-laki yang ganteng menurutmu. Yang gitu aja. Dan itu formula yang keren ya, dari agama kita. Tetapi jika seandainya kita mencari jodoh ya, seandainya ada keluarganya baik, hartanya banyak, wajahnya cantik, agamanya keren, ya itu yang harus dipilih kalau dia mau. Ya, jadi di edisi malam minggu ini karena mungkin saya udah menikah dan jadi sharing aja sih, modal buat jomblo-jomblo yang pas-pasan dengan perihal rupa atau wajah, modalnya cuma satu, perbaiki agama. Itulah yang akan membuat nilai plusmu gitu. Dan kau akan dicari-cari oleh bidadari surga yang hidup di dunia ini ya. Dan untuk para perempuan juga sama, modalnya satu, agama. Jangan sampai kau mau istilahnya ajak pacaran, kalau diajak nikah ya maulah. Terus kita teliti dulu siapa yang akan mengajak kita nikah ya. Semoga bermanfaat, dan ini berlaku untuk siapa saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.